baik untuk kemudian untuk dosen kita dan untuk tendik kita maupun untuk masyarakat luar jasa konstruksi maupun industri. Nah, lulusan kita ini termasuk dosen itu kan boleh mengambil lebih maksimal 5 jabatan kerja P3 ya. Jadi kalau mahasiswa nanti misalnya mengambil jasa konstruksi di UBH hanya mengambil 1 karena mau mengambil jabatan kerjanya tidak ada, makanya gerakan istilahnya sapu jagat ya P3SM hadir untuk memberikan gerakan sapu jagat boleh mengambil jabatan kerja di luar yang sudah diambil di di UBH tapi tidak tersedia di UBH. Apalagi kalau LSPP 1 misinya adalah untuk memberikan namanya sertifikasi para calon lulusan kita. Ya. Sementara dosen kan minimal S2 kan. S2 itu boleh langsung mengambil jabatan ahli matia 0 tahun proyek. Ya. Nah, ini menurut saya, hemat kami, saya juga orang perguruan tinggi, maka ini adalah peluang yang luar biasa. Oke, lanjut ya Pak ya. Nah, ini profil saya. Ini grup P3SM itu banyak sekali. Tidak hanya LSP, P3, dan LPK, tapi juga asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan beberapa mitra yang lain itu bekerja sama dengan grup P3SM ini. Ini ada konsorsium besar ya, tidak hanya LSP, LPK, tapi juga asosiasi profesi maupun asosiasi perusahaan. Nah, ini sekilas profil perusahaan, nanti bisa dilihat di profil utuhnya, ya ini kantornya di mana, layanan apa saja, kan gitu. Begitu, nanti pertanyaan dari Hasanuddin tadi, Pak, kalau saya dalam waktu dekat mau mengadakan pelatihan K3 sebelum uji K3 umum, gimana? Sementara kami belum menyatakan kok Anda apa-apa. Silahkan. Sebab kalau menunggu berdirinya itu kan paling tidak punya waktu 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini anggaran kita kena deadline Pak, bisa nggak ini? Oh bisa. Langsung tadi saya koordinasi dengan pusat, nanti kita buat TUK sewaktu di Unhas. Sehingga ada ratusan, bahkan sangat banyak sekali itu, di atas 500 itu. Karena Unhas ini menurut ceritanya tadi oleh Pak Mukti, Unhas ini adalah dia pemenang IKU se-Indonesia, perguruan tinggi yang memiliki IKU tertinggi di Indonesia. Makanya beliaunya menganggarkan untuk memperoleh IKU melalui salah satunya tadi. Oke ya, ini beberapa yang bisa kita lihat. Ini yang kebetulan bisa desk to desk melakukan MOU, tapi yang lainnya banyak yang luring ini Pak ya. Tapi biasanya untuk bentar Pak, ini kok ada WA apa ini sebentar. Oke, mohon maaf Bapak, ada WA dari P3SM. Minta data TUK yang sudah didirikan, yang sudah lisensi, kemudian lisensi BNSP, ini mau diadakan koordinasi. Baik, Bapak Ibu ya, kemudian lanjut. Ini undang-undang yang terkait, yang merah-merah ini adalah yang terkait dengan yang terkait dengan produk P3SM. Ada Undang-Undang 2 2017, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, ada Permenaker, dan ini semua adalah terkait dengan produknya yang diterjemahkan oleh P3SM. Nah, ini Bapak Ibu, pada saat nanti TUK di UBH menjalankan tugas, ini berpedoman kepada PP 14 2021 yang mengacu Perpres nomor 8 2012 tentang persyaratan pendidikan dan pengalaman tenaga kerja. Ya. Contohnya S2 ya baru lulus
0 tahun proyek boleh mengambil langsung jenjang 8. S2, lulusan S2 punya pengalaman 4 tahun di proyek, ya, portofolio jelas ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, maka mengambil jenjang 9 ahli utama, ya, sesuai dengan PP 14/2001. Ini adalah mitra teman-teman dari TUK nanti yang menjalankan program ini. Nah, ini adalah regulasi yang terkait, silakan nanti dibaca-baca saja. Ya. Ada hal yang baru di sini Bapak Ibu ya. Ijazah arsitek sebelum Maret 2023 tidak boleh mengambil jabatan ahli muda, ahli madya, dan ahli utama teknik bangunan gedung. Sekarang dengan SK Dirjen Bina Konstruksi bisa ya. Nah, ini sudah saya terangkan di depan. Ini juga sudah. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang penting pendirian TUK di perguruan tinggi agak sedikit berbeda dengan pendirian TUK di luar perguruan tinggi. Ya. Kalau di luar perguruan tinggi mengisi template kerjasama, mengisi pemberkasan apa namanya, pemberkasan persyaratan TUK dan mitra, saya rasa lebih gampang 2 hari selesai. Tapi kalau perguruan tinggi kan harus ada MOU-nya dulu, harus ke legal dulu, PKS, perjanjian kerjasama juga sama. Itu perlu waktu, itu bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah setelah itu kita modelnya ada desk to desk, dikirim ke saya validasi, saya paraf, saya kirim ke Jakarta. Jadi nanti kalau UBH sudah mengambil peran komitmen kerjasama, maka tanda tangan itu kita lakukan secara desk to desk, ditandatangani Pak Rektor dulu, PKS-nya silakan, apakah langsung LSP, monggo itu kesepakatan dari UBH. Ya, kalau sudah ditandatangani digital, diberi nomor surat dikirim ke saya secara digital dulu. Masalah nanti fisiknya akan dikirim melalui Tiki, itu menyusul tidak apa-apa. Tapi yang penting digital supaya memperpendek alur menuju registrasi kelayakan TUK untuk bisa operasional. Alhamdulillah ini baru kemarin ya ada 4 perguruan tinggi dan 2 TUK mandiri yang sudah tayang BNSP dan tayang ke Siki Nasional. Sehingga hari kemarin langsung diberi arahan untuk kegiatan TUK dengan 600 jabatan kerja itu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pertama kita sudah mengirim surat melalui Pak Hidayat. Sekarang kita koordinasi awal melalui Zoom ini. Nah, di dalam hal ini nanti akan saya sampaikan secara singkat MOU-nya dan PKS-nya sekaligus contoh-contoh pemberkasan. Tapi saya rasa di sini sudah ada Pak Hidayat, saya rasa Pak Hidayat sudah banyak telepon ke saya, ya sehingga saya sangat senang sehingga nanti insya Allah pemberkasan MOU, PKS, kemudian pemberkasan TUK dan syarat-syaratnya nanti akan bisa cepat di UBH ini. Ya. Ini Bapak, walaupun nanti UBH juga buka, ini kan Padang ya, nanti UNP itu juga akan buka. Saya lama merintis UNP itu sudah 4 bulan, belum berhasil. Tapi dengan pergantian rektor, ini kemarin Ketua LSP sudah diskusi, dan setelah rektor dilantik tanggal 5, akan mempercepat koordinasi. Walaupun UNP sudah ada 5 sertifikasi internasional, ternyata untuk kehadiran P3SM ini mereka banyak tidak punya, sehingga sangat tenang sekali untuk melengkapi produknya LSP LSP di UNP. Ya. Kemudian di mana itu di Unan, apa itu Andalas ya, apa Unan ya, Unita Andalas. Saya sudah komunikasi dengan Pak Dekan, saya kontak personnya bisa masuknya Pak Dekan. Pak Dekan sangat bijak sekali, Pak siapa itu namanya, Pak Ikhwana, Pak Ikhwan ya. Ikhwana ya, Prof. Pak Ikhwana. Ikhwan. Nah, Pak Is ini nanti MUI-nya bukan dengan dekan ya, dengan Pak Rektor. Masalah nanti mungkin nanti PKS-nya dengan LSP atau dengan dekan tadi tergantung arahan dari Pak Rektor.
Oke, siap. Ini sedang dibicarakan di Rektorat untuk memberkas MOU dan kelanjutannya PKS. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian begitu nanti MOU PKS sudah ditandatangani, pemberkasan TUK dan syaratnya termasuk mitranya sudah diisi, barulah kita upload ke P3SM. Dicek oleh tim P3SM, kalau sudah oke, maka akan diregistrasikan TUK UBH ini ke BNSP. Ya, alhamdulillah ini BNSW cepat akhir-akhir ini Pak, setelah down servernya. Biasanya 14 hari, seminggu langsung selesai. Ya, ini TUK mandiri di luar kampus itu di Malang itu ada 2, itu hanya tidak sampai seminggu sudah keluar, sudah tayang di BNSP dan Siki. Cepat sekali ini, tidak sampai 14 hari. Begitu nanti sudah tayang di BNSP dan juga di Siki nasional, maka 1 hari kemudian, bahkan pagi atau malam tayang, besoknya langsung kepala TUK dan adminnya diundang untuk koordinasi pembekalan. Oke, Bapak Ibu, kalau ini sudah pembekalan, sudah tayang, sudah pembekalan, berarti TUK di UBH bisa langsung melakukan penerimaan permohonan sertifikasi, baik dari calon lulusan, alumni, dari dosen, dari tendik, dari masyarakat umum. Ada satu hal yang istimewa di TUK perguruan tinggi. Jadi Bapak jangan melihat dari sisi hanya tempat uji. Karena dengan TUK ini Bapak Ibu ya, ini adalah memberikan warna yang luar biasa. Artinya begitu ada permohonan masuk di sertifikasi, itu nanti ada tarif dari kementerian yang sangat dasar sekali, tarif dasar diberikan kepada perguruan tinggi. Ya, TUK mandiri di luar kampus itu kalau jualan sangat mahal sekali, tapi kalau kampus ya harganya harga grosir kira-kira begitu. Sehingga bisa merupakan keleluasaan perguruan tinggi untuk memperoleh income generating universitas atau income perguruan tinggi 30% itu masuk ke perguruan tinggi setiap asesi, setiap tarif, setiap ada uji. Nah, Bapak Ibu jangan lupa menyiapkan asesor karena sekarang semakin ketat ya, sementara menjami asesor P3SM untuk lisensi BNSP ya. Tapi setelah itu perguruan tinggi harus memprogram bagaimana pengadaan asesornya gitu. Saya tahu Pak Hidayat ini asesor ketenaga listrikan ya. Dan itu selama itu masih jalan Pak Hidayat ya, tapi Pak Hidayat kan home base-nya bukan P3SM ya. Kalau mau jadi asesornya P3SM ya wajib melakukan MOU dulu dengan P3SM antara ketua LSP induknya, teman-teman yang sudah punya sertifikasi, kemudian MOU dengan P3SM, baru boleh ditugasi di TUK-nya P3SM. Nah, kalau belum ya tidak bisa gitu. Maka dari itu nanti tolong mungkin ada pendataan untuk pemenuhan asesor ini dari teman-teman UBH. Apakah ada ya teman-teman di fakultas ini yang sudah punya? Kalau sudah punya, tidak punya home base, bisa kita daftarkan di P3SM. Tapi kalau home base-nya di LSP tertentu, selama itu di sana tidak ada kerjasama, tidak bisa ditugasi. Kecuali kalau dari teman-teman itu dibolehkan keluar dari home base awal LSP tertentu, kosong, baru kita daftarkan di P3SM sebagai asesor P3SM. Ini Bapak Ibu pendaftaran sebagai mitra, nanti saya lampirkan. Surat itu sudah saya berikan kepada Pak Hidayat ya. Contoh-contohnya sudah saya berikan semua. Sehingga ini nanti ya, ini saya sedang koordinasi dengan PIC 4 wilayah Indonesia ya. Jadi seluruh provinsi Indonesia dibagi 4 wilayah ya. Nah, kebetulan saya bersentuhan dengan 4 wilayah itu semua, mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena itu utara itu yang paling ujung itu diwakili oleh Unsia ya. Kemudian ujungnya itu di
apa itu Manokwari, setelah Manokwari Jaya apa itu Papua itu sudah ada mewakili. Ada Uncen, ada Unipa. Wilayah barat itu mulai Padang sampai dengan NTT, Undana. Undana sedang pemberkasan. Dia wanti-wanti, Pak Ais 1 bulan lagi, kira-kira sudah 2 minggu yang lalu ya. Pak Ais harus datang ke Undana. Ya selama itu datangnya berangkat minggu, kita berkas bareng-bareng validasi hari Senin, Senin sore pulang, saya tidak apa-apa. Tapi itu semua kalau bisa tidak datang tidak apa-apa, lebih senang saya. Karena setiap hari urusan saya sangat banyak sekali. Baik Bapak Ibu, uh, ini adalah bahan bacaan bagi Ketua LSP dan pimpinan UPH. Ada beberapa benefit yang bisa didapatkan dari kerjasama ini. Jadi tadi sudah ya, perguruan tinggi mendapatkan income 10% melalui TUK dan 20% masuk para mitra usaha. Tapi kalau pegawai negeri, apa itu namanya perguruan tinggi negeri, seperti tadi mana Unhas, rencananya semua menggunakan rekening rektor karena one gate policy, satu pintu. Sehingga rekening yang ditaruh di TUK maupun di mitra usaha itu adalah rekening rektor. Monggo ini kebijakan masing-masing. Kalau dengan UBH barangkali seperti apa di yayasan dan sebagainya, monggo diselesaikan secara internal. Kami tidak ikut ambil bagian dalam penyelesaian itu. Dan yang kedua, itu meningkatkan indeks apa itu kinerja utama perguruan tinggi ya. Karena jika dosen bersertifikat profesi BNSP dan memiliki peran aktif sebagai asesor, itu akan menyumbang IKU 3 dan IKU 4. Nah, oke, nomor 2 saya rasa tadi sudah saya jelaskan. Nomor 3 juga sudah saya jelaskan. Nomor 4, nah ini nanti di dalam PKS itu strukturnya ada siapa yang menandatangani pihak satu kampus, ya nanti Pak Rektor menunjuk siapa monggo, boleh langsung ketua LSP, kemudian merangkap ketua TUK juga boleh, atau ketua LSP, kemudian ketua TUK-nya, PKS-nya ketua LSP, TUK-nya diambilkan kesepakatan siapa. Tapi yang jelas berbeda dengan sebagian perguruan tinggi. TUK yang kita bentuk itu tidak, kalau sudah masuk UBH itu ya satu TUK Indo. Biasanya kalau terkait dengan teknik ya ada TUK di teknik. Terkait dengan akuntansi berarti ada TUK di ekonomi. Ya, tidak begitu konsep kita. Jadi TUK mandiri yang didirikan di masing-masing perguruan tinggi itu sifatnya adalah TUK center atau TUK pusat perguruan tinggi. Jadi hanya satu. Masalah layanannya itu bisa untuk jasa konstruksi, bisa untuk K3 umum, bisa untuk ketenaga listrikan. Nah, kemudian fasilitasnya tentunya nanti karena ini adalah berada di bawah universitas, itu ada supporting dari berbagai fakultas yang terkait untuk sebagai persyaratan untuk perizinan ke BNSP. Oke, asesor tadi sudah, kalau memang iya berarti nanti mengisi format kerjasama. Nah, ini produknya P3SM itu banyak sekali, ini saya rangkum aja ini ya. Ada jasa konstruksi, listrikan, ketenaga kerjaan, BNSP, KAN, BSN, dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita rangkum yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi itu sementara ada 4 bidang. Ya, ada BNSP, LPJK, PUPR, ada sipil, ada manajemen pelaksanaan, itu manajemen konstruksi, K3 konstruksi, manajemen perawatan gedung, manajemen perawatan jalan, dan ada 37 jabatan kerja. Kemudian teman-teman yang mekanikal atau teknik mesin dan elektro itu masuk ada 90 jabatan kerja. Kemudian tata lingkungan, ya, misalnya terkait dengan kemudian ini ada di tata lingkungan ini, ya, ada 32 jabatan kerja. Arsitek, lanskap, iluminasi, desain interior, 22 jabatan, dan arsitek 7 jabatan kerja. Kalau listrik, ini keahlian Pak Anu ya, Pak Hidayat ya.
itu semua bidang, mulai pembangkitan, instalasi, kemudian apalagi ya distribusi, itu ada di sini semua. Mulai jenjang 1-9, masing-masing itu kalau tidak salah pokoknya itu ada sekitar 180 jabatan kerja, sangat besar sekali. Kemudian sertifikat kompetensi K3 BNSP, jenjang tenaga teknik sampai ahli, ada K3, ada K3 ahli K3 muda, penguji K3, teknisi ruang terbatas sampai dengan ahli utama, kemudian ada higien industri muda sampai utama, ada paramedis muda sampai utama, dan K3 dokter perusahaan. Begitu juga untuk naker itu ada ahli K3 umum, auditor SMK 3, petugas damkar, dan juga P3K, hiperkes, dan paramedis. Nah, ini asesor itu, ini kriteria asesor P3SM ya. Ini saya tabelkan, ini ada rinciannya ya Bapak Ibu. Gini, khusus persyaratan asesor P3SM wajib mengambil SKK jenjang 9. Misalnya seperti saya asesor teknik sipil. Nah, saya seminggu ini hampir asesor terus ini. Saya mengisi jadwal siang dan sore, siang dan malam. Kalau siang itu mulainya jam 2 Bapak Ibu ya. Jam 2, kalau malam itu di atas jam 4. Pokoknya malam itu di atas jam 5 atau 6 ya. Nah, saya itu mengambil 2 segmen itu. Jadi mulai hari Senin sampai hari Jumat ini saya sudah bertugas 4 kali. Ya, daringnya 2 kali, luringnya 2 kali. Ini nanti setelah dari Bapak ini saya nanti masih menerima tamu dari PUPR Trenggalek. Setelah itu lanjut saya nguji di TUK di belakang rumah. Jadi sambil melompat jalan 5 menit tidak sampai sudah sampai. Oke, seperti saya misalnya asesor teknik sipil. Saya memiliki semua yang dipersyaratkan 5 jabatan utama di gedung, jalan, jembatan, SDA, dan MK. Aslinya dulu saya mempunyai MK sama gedung. 3 yang lainnya itu penguatan dari P3SM tidak bayar. Sekarang itu persyaratnya P3SM adalah setiap teman-teman yang ingin menjadi asesor kompetensi melalui benderanya P3SM maka wajib memiliki 1 SKK ya, bisa boleh jenjang 7, 8, atau 9. Nah, nanti 4 lainnya termasuk yang 7 atau 8 tadi dikuatkan. Syukur kalau langsung jenjang 9 ya. Jadi 4 lainnya dari sipil itu nanti akan diberi dibiayai oleh P3SM. Kalau yang mekanikal misalnya ada 3 berarti 1 biaya sendiri atau lembaga, 2 dibiayai oleh P3SM. Lingkungan sama, arsitek sama, lanskap juga sama. Kira-kira idealnya berapa sih jumlah asesor? Teknik sipil itu paling tidak 3 terlalu kecil karena bidang yang ditangani ada gedung, sumber daya air, jalan, jembatan, MK, itu cukup banyak sekali. Ini yang paling laris seluruh Indonesia ya sipil ini. Makanya sipil itu tidak pernah berhenti, setiap hari itu seluruh Indonesia bergerak. Ya. Apalagi kalau di suatu kabupaten kota misalnya itu TUK-nya ya 1, jadi bayangkan itu. Ya, oke. Teknik arsitektur 3. 3 itu maksudnya begini Bapak Ibu. Untuk jenjang 4 sampai 9 itu wajib ada 2 asesor. Nah, kalau 2 asesor berarti kan tidak mungkin kalau hanya 2, minimal 3. Jika 1 berhalangan, paling tidak satunya bisa menggantikan. Secara bergiliran nanti akan mendapatkan tugas dari PIC masing-masing wilayah. Kemudian teknik lingkungan sama, mekanika ya, teknik elektrikal atau elektro juga ya. K3 umum itu kalau bisa ya 3 sampai 5, syukur kalau 5 ya. Total kebutuhan asesor 18 misalnya ya. UBH sudah ada berapa ya. Nanti tolong didata ini ya. Oke. Nah, setiap Askom itu kalau misalnya UBH akan menyelenggarakan sendiri wajib harus mengumpulkan 24 orang. Ini permintaan BNSP ya.
calon peserta Askom wajib memiliki 1 SKK. Biaya pelatihan plus minus 5 juta. Ternyata Bapak Ibu ya, saya ini kan diberi harga itu kurang lebih 5 juta dari P3SM. Pak S tolong jalankan. Ternyata teman-teman di Surabaya itu menjualnya 6 juta. 6 juta. Ya, salah satu LSP. Salah satu asosiasi profesi menyelenggarakan itu dananya 5 juta. Kami di Malang menyerahkan 5 juta. Jadi kalau Bapak Ibu mau segera ikut, misalnya untuk melengkapi 5 ya, saya ini tanggal 10 Juni itu adalah batas akhir pendaftaran asesor di Malang. Ya, ini alhamdulillah ini Universitas Brawijaya itu mengirimkan 15 orang, kemudian dari UNED Jember itu mengirimkan 15 orang juga. Nah, ini UM belum keluar, UPN mengirim 2 orang karena sudah punya sebagian asesor, Politeknik Banyuwangi kirim 2, TUK Mandiri itu ada 8 orang, 2 TUK itu ngirim 4, berarti ada 8. Mungkin kemungkinan 2 kelas, tapi kalau memang UPH mau ikut, monggo, apakah 2 atau 3 silakan. Kalau mau dirikan sendiri nanti monggo silakan. Ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu bidang-bidang yang ada. Nah ini nanti tolong Bapak Ibu langsung aja dilihat sendiri diklik ya Google site yang ada di pojok kiri bawah. Ini semua bidang mulai dari jasa konstruksi, ketenaga listrikan, BNSP, naker, sertifikat alat kalau mau lihat boleh, SBU boleh silakan. Tapi kita 4 titik ini yang menjadi konsentrasi kita. Sebentar ini kok berkali-kali di WA dari P3SM tapi banyak, dari tidak hanya 1 orang ini, 1. Oke ya. Ini saya ambil contoh beberapa ya, sampling kecil apa itu cepat-cepatan aja. Ini jasa konstruksi. Nah, ini jabatannya yang baru PP 14 yang baru, ada arsitek sipil, ada mekanikal, tata lingkungan, arsitek lanskap, iluminasi dan desain interior, perencanaan wilayah dan kota, sains rekayasa teknik, manajemen pelaksanaan. Ya. Kemudian untuk ini bidangnya, ini tidak perlu saya tayangkan. Nanti PPT saya sudah saya berikan kepada Pak Hidayat. Kalau Pak Hidayat belum ada yang update, nanti saya kasih yang update ini. Nah, ini ya. Ini persyaratan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tolong dicermati masalah tarif ya. Tarif luring untuk jasa konstruksi dari kementerian itu, yang saya kasih yang oranye ini Pak. Bapak tidak usah melihat sebelah kanannya ya. Ini tarif dasar. Misalnya jenjang 9 ahli madya atau ahli utama konstruksi gedung, ahli mekanika gedung, elektrik gedung, misalnya. Itu 3,5 juta tarif kementerian. Di sini berarti perguruan tinggi dapat 10% ditambah 20%, itu yang akan kembali ke perguruan tinggi itu adalah 1.050.000 karena 30% dari 3,5 juta. Bahkan lebih sedikit karena itu pembulatan ke bawah, angka 10 dan 20. Jenjang 8 itu ada 2,5. Berarti 2,5, 30% kali 3,5 berarti dapatnya 750.000. Dan seterusnya. Oke. Nah ini kalau khusus untuk arsitek, lanskap, iluminasi desain interior, dan teknik lingkungan itu wajib melakukan pelatihan sehari dulu. Di hari Rabu atau hari
Minggu. Kalau hari Rabu ikut pelatihan berarti Kamisnya ujian. Kalau Minggu ikut pelatihan berarti ke Seninnya ujian. Baik itu TUK mandiri kampus maupun TUK mandiri di luar kampus. Yang ini SDM, tadi sudah saya sampaikan semua bidang, semua subklasifikasi maupun klasifikasi ya, bidang pembangkit, distribusi, instalasi maupun transmisi. Ini harganya kalau sertifikat tenaga listrikan jenjang berapa itu mulai dari jenjang 1 sampai jenjang 9. Dan rata-rata hampir sama harganya, tepatnya sedikit sekali. Kalau BNSP ini semua ada. Nah, ini skemanya adalah ahli K3 muda, ya. Kemudian apa namanya? Ini permintaan dari mana tadi? Dari Unhas itu K3 umum untuk ahli, ya. Itu ratusan orang minta sebelum, sebab kalau nanti nunggu 2 bulan lagi dananya sudah tidak bisa diserap lagi karena dibatasi oleh waktu. Dan karena diperlukan untuk segera adanya pemeringkatan kira-kira. Oke, ini tarifnya ada semua. Ya, ini ada apa namanya Kemenaker. Oke, kira-kira begitu Bapak yang bisa saya sampaikan rangkuman dari yang penting ini Bapak Ibu ya, sasaran program kita adalah fresh graduate S3, S2, S1, D4 dan D3 dan juga bisa SMK. Kemudian para alumni kita, masyarakat jasa konstruksi, BUMN, perusahaan, industri perhotelan, dinas kesehatan, dinas terkait, dan mitra kerja lainnya. Jadi pasar kita itu sangat luas sekali. Sehingga ini cocok kalau perguruan tinggi itu harus mendapatkan income universitas ya, supaya lebih mandiri. Oke, Pak Hidayat, itu yang saya sampaikan rangkuman secara teknis. Pemberkasan lainnya tentunya Pak Hidayat sudah banyak diskusi dengan saya. Monggo Bapak Ibu kalau ada Baik, pertanyaan-pertanyaan. baik, makasih banyak Pak Is ya, sudah panjang lebar menjelaskan berkaitan dengan P3SM ya. Kemudian nanti kita juga mintalah Pak Yempita ya selaku Ketua LSP sebelum nanti ke Pak Yayasan ya. Nah, silakan Pak Yem dulu. Terima kasih Pak Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Pak Isnandar yang kami hormati, saya benar-benar bersyukur hari ini Pak. Ya Pak. Ya bertemu Bapak dan ini adalah mimpi saya sejak mendirikan LSP gitu Pak. Wah, Alhamdulillah. Iya. Khususnya yang per TUK kita sudah mulai sejak 2014 Pak. Oh iya, Jadi iya. saya Yempita Effendi saya dari Fakultas Perikanan Pak. Ya, ya. Nah, home base saya di LSP P3 Kelautan Perikanan Pak. Oh iya Pak. Nah ya, sejak 2014 Fakultas Perikanan sudah menjadi TUK mandiri dari LSP P3 Kelautan Perikanan Pak. Oke Pak. Sejak 2014. Nah, ya. Ilmu itu pula lah yang saya mau tularkan ke masing-masing TUK. Level TUK kita fakultas gitu Pak. Jadi Ya, kita ya. LSP kita punya 7 fakultas, 7 TUK. Makanya Oke. saya bersyukur itu tadi Pak. Bapak sudah sama frekuensi gitu. Itu yang saya sangat Ya, ya, bersyukur. ya, ya, ya. Nah, bahkan Bapak ingin tak per TUK gitu. Pokoknya TUK Mandiri Universitas Bung Hatta satu di level LSP Betul. saja atau universitas. Nah, itu makanya Ya, sangat memang bersyukur, Pak. betul Pak. Ya. Ya. Apalagi yang Bapak tawarkan jasa konstruksi, elektrikal dan mekanikal dan itu kita yang belum punya skema satu pun, Pak. Ya, ya, ya. Nah, maka itulah yang sangat bersyukur gitu, Pak. Tidak perlu kami memikirkan skema, sudah ada skema di Bapak semua gitu. Ya, ya, ya. Makanya secara prinsip Pak Hidayat, kalau dari LSP tidak perlu ditunggu gitu. Kita realisasikan aja di sini. Asesor kita sudah ada Pak. Di sipil sudah ada 3 orang. Lalu di lingkungan sudah ada. Di Alhamdulillah. K3 juga sudah ada. Di elektrikal Pak Hidayat dan kawan-kawan sudah ada. Di mesin sudah ada Pak Mulyanip sama Pak Edi. Jadi sudah ada basic kita Pak. Gitu.
Dan kita sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan ASKOM itu, Pak. Oke. Nah, maka bisa kita melaksanakan dengan tuntutan sekarang itu, kita bisa mengajukan lagi ke BNSP gitu, Pak. Oke. Kalau untuk level Padang 4 juta kita buat, Pak. Oke. Nah, jadi makanya saya bersyukur tinggal lagi memang rektor saja dengan Bapak MOU tunjuk TUK Mandiri Universitas Muhammad dari LSP apa itu sudah selesai itu, Pak. Iya, Action Pak. kita gitu, Pak. Karena Siap. sudah pengalaman kita sejak 2014 gitu, Pak. Oke. LSPKP punya 70 skema cuma, Pak. Ya. Nah, pengalaman kita ditunjuk oleh SPKP itu, Pak, Sumatera wilayah yang kita jajaki, Pak. Sumatera, Oke. Pak. Nah, jadi sudah berpengalaman kita 10 tahun tentang TUK Mandiri gitu, Pak. Makanya itu rekomendasi saya ke Pak Hidayat, proses saja ini langsung gitu. Karena memang apa yang Pak sampaikan tadi sudah dalam pikiran kami, itu mimpi kami gitu, Pak, sebagai pengurus LSP. Siap. Itu saja kira-kira, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kalau bahasa Minangnya Pak Is, Ya. gayung basambui gitu, gayung disambut gitu. Jadi bola yang Disambut pulang Pak Is, tiba gitu ya, Pak ya? ya bola yang Pak Is lempar itu disambut oleh Pak Impita langsung gitu kan. Nah ini, jadi oke itu sisi LSP-nya. Nanti so sebenarnya kemudian juga dosen di teknik mesin, dan sekarang beliau menjabat di pengurus yayasan dan juga di LSP sebagai pengarah. Nah, ini kita minta Oh. Pak Mul menanggapi ini. Silakan Pak Mul. Suara Pak Mul belum terdengar, Pak Mul. Ya, kenapa? Ada gangguan teknis kali, Pak Mul ya. Halo. Ya, udah clear Pak Mul. Lanjut Pak Mul. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Itu. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Isnandar, salam kenal Pak. Iya, Ya, Pak Tegun. iya, salam kenal. Kemudian yang saya hormati adalah Pak Hidayat, ya, yang mewakili rektor menjabat sebagai WR3. Kemudian Pak Yapita selaku direktur LSP kita. Kemudian ada juga Ibu Temi nih yang bidang kerjasama nih Pak Is. Kemudian teman-teman yang lain yang hadir juga, dia juga sebagai asesor yang kita hormati. Gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih nih pencerahan dari Pak Is, apa yang disampaikan oleh Pak Yampita tadi itu, ya jadi memang ini sangat kita perlukan, Pak. Nah, selama ini yang menjadi masalah di kita adalah untuk kita menambah asesor, Pak. Ya. Nah, karena di dalam kita melakukan uji itu, ya, karena setiap asesor itu dia harus punya sertifikat keahlian gitu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah dia sudah dilatih dia di ASKOM, ya. Kemudian ada juga teman-teman dia ASKOM-nya belum dia tambah SKK-nya gitu. Nah, jadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ais tadi ini, nah ini terbuka nih peluang untuk teman-teman yang sudah jadi asesor, dia menambah sertifikat SKK-nya, keahliannya gitu. Ya. Nah, saya adalah dosen teknik mesin, Pak. Ya. Nah, kemudian yang di kita memang belum ada itu yang untuk teknik mesin, yang baru ada di kita itu adalah tentang K3, Pak. Gitu. Ya. Jadi artinya materi uji kompetensinya kan. Nah, jadi dengan ada
ini nanti kita pencerahan oleh Pak Is pagi ini kan, ini sepertinya jalannya semakin terbuka, Pak. Ya. Amin. Kalau enggak kita mikir untuk K3 aja teman-teman itu Pak perginya ke Jogja gitu kan. Luar biasa itu biayanya Pak Is. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kebetulan yang untuk K3 selama ini teman-teman yang pergi ke Jogja itu karena sudah diprogramkan di prodinya gitu. Ya, jadi enggak ada masalah ya. Tapi kalau disuruh bayar pribadi dia agak mikir juga dia gitu Pak Is harus pergi ke Jogja gitu. Ya. Terakhir itu teman-teman itu perginya melaksanakan K3 itu Pak Is adalah di Pekanbaru. Ya, di Oh, Pekanbaru. Ya. Nah, cuman yang kurang itu di kita adalah yang sertifikat Askomnya dia yang belum ada. iya. Nah, dia punya sertifikat keahlian, tapi yang Askomnya, yang Askom ini kan BNSP Pak yang menerbitkan. Ya. Ya, ya. Jadi kemudian Bapak Ibu yang kita hormati, terutama khususnya Pak Is lah, ya kita memang LSP ini sebelum ini memang berada di tingkat univ Pak. Nah, sepertinya agak lambat ininya, ya pergerakannya. Jadi kita inisiasi adalah untuk supaya kita tarik ke yayasan, karena di yayasan terlibat juga beberapa pengurus itu dia juga sebagai asesor gitu. Nah, alhamdulillah itu pergerakannya sudah semakin bagus. Ya, nah, kemudian khusus untuk ini Pak, kamilah sebetulnya saya juga termasuk di dalam ini bagaimana nanti ke depannya asesor itu kita tambah Pak. Nah, mungkin dengan ada kerjasama yang disampaikan oleh Pak Is tadi, ya, jadi terjadi peningkatan jumlah asesor kita. Dan juga asesor itu ada dua, nanti ada asesor yang sertifikatnya diterbitkan oleh BNSP, ada nanti SK yang khusus gitu. Nah, kalau khusus kan sesuai dengan bidang kita masing-masing, Pak. Iya. Nah, sedangkan yang Askom yang di bawah BNSP itu kan waktu saya pelatihan itu dianggap itu adalah asesor metodologi kan. Betul, ya, betul. Iya. Jadi kalau seandainya ada kita melakukan uji, dia harus didampingi oleh asesor yang punya sertifikat keahlian gitu. Gitu. Jadi saya memang kamilah di yayasan mendukung Pak ada program yang diinisiasi oleh Pak Hidayat ini supaya ini kita tindak lanjutilah ya. Karena kami di yayasan adalah kita tahu bahwa LSP ini adalah salah satu unit unit kerja dari yayasan untuk bisa meningkatkan income generating ini Pak. Ya. Ya, ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi kalau bisa ya yang tadi kalau apalagi kita melakukan pelatihannya itu ada yang bisa secara online Pak Hidayat kan. Ya. Dan biayanya itu rasanya cukup cukup terjangkau lah ya. Nah, ini kalau bisa kita tidak lanjuti nih ya. Jadi itu untuk sementara Pak yang saya mewakili daripada yayasan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak Pak Mul ya. Jadi ibaratnya dari pihak LSP sudah oke, yayasan juga sudah oke. Mungkin tinggal actionnya nih Pak Is. Nah, saya dapat pengajaran nih Pak Is, yang benar yang baik itu disegerakan kata saya Pak Is kan. Ya. Nah, maka mungkin dalam kesempatan ini juga biasanya yang mengurus kelanjutan ini tempat lain gimana Pak Is? Apakah langsung LSP yang sudah ada atau bagaimana? Ini mungkin minta pengalaman Pak Is lah. Oke, jadi ada beberapa contoh. Seperti Unhas yang barusan ketemu saya, ketua LSP-nya. Ternyata yang menandatangani PKS dengan berbagai pihak itu adalah ketua LSP. Kalau di Unhas. Gerakannya lebih cepat Pak ternyata Pak. Ya. Ini yang kendala itu UNES Pak saya. UNES itu yang tanda tangan PKS adalah ketua atau kepala lembaga pengembangan pendidikan profesi. Ya.
ternyata begitu sudah tanda tangan MOU Pak antar lembaga rektor dengan pimpinan P3SM, kemudian karena beliau tidak begitu memahami seluk-beluk pelaksanaan sertifikasi yang LP3 tadi. Begitu ini mau dioperasionalkan, itu dia menunda 2025. Kemudian Pak WR4 akhirnya mengambil jalan tengah. Pak Is nanti langsung PKS-nya kita alihkan ke Dekan Fakultas Teknik. Ya. Terus saya sarankan lagi, Pak, kalau di Fakultas Teknik, ini apakah mampu nanti Fakultas Teknik juga melakukan distribusi ke masing-masing fakultas karena terkait dengan program-program lintas bidang. Tidak apa-apa Pak, semampunya dulu karena LP3 kami masih belum bisa memahami ritme kerja di sertifikasi. Kemudian kalau di Brawijaya itu di Badan Pengelola Usaha. Ada beberapa yang langsung dirangkap oleh PKS oleh LSP Pak Hidayat, Ketua LSP. Termasuk yang baru hari ini, saya tadi ditunjukkan contoh-contoh PKS, kalau MOU-nya itu Pak Rektor atau yang lain, kalau karena itu PTNBH, di sana itu sudah dibagi Pak. Kalau urusan LSP ya Pak WR1 yang tanda tangan nanti. Tadi saya sudah ditunjukkan. Makanya ini tergantung perguruan tinggi masing-masing Pak Hidayat. Ya. Nah, itu kita fleksibel Pak. Kalau P3SM yang penting tanda salah satu syarat untuk legalitas pendirian TK. Ya, artinya apa? Nanti begitu nanti kita meregistrasikan BNSP, itu lampirannya kan syarat-syarat tadi ya, ada 6 syarat yang harus diisi di dalam TUK itu ya. Salah satunya lampiran terkait dengan kemitraan dan MOU itu yang dilampirkan Pak, dan PKS gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini monggo nanti siapa yang tanda tangan MOU dan siapa yang bertanda tangan di PKS. Yang penting di dalam PKS itu ini juga sudah, ini saya contohkan format yang banyak diadopsi oleh perguruan tinggi. Ini misalnya Untan ya, Tanjung Pura itu Pak Rektor MOU ya, ini sudah baku, sudah template, saya tinggal mengganti yang saya merah-merah ini ya. Kemudian kalau yang terkait dengan PKS, ini saya modifikasi contoh-contoh perguruan tinggi. Nah, ini PKS-nya Bapak Ibu ya. Monggo nanti di sini siapa? Kalau memang itu adalah LSP berarti perjanjian kerjasama atau PKS antara lembaga sertifikasi profesi LSP atau LSPP1 Universitas Bung Hatta. Nama dan seterusnya biasa, nomornya dikasih. Nah, ini sudah ada template dari sana. Ini semua template Bapak Ibu ya, jadi supaya semuanya tahu. Bidangnya itu ruang lingkupnya ada 4, jasa konstruksi, ketenaga listrikan, K3, sama ketenaga kerjaan naker. Ya, ini bidang-bidangnya sudah saya sebutkan sekalian. Jadi misalnya tadi kan ada mekanikal, ya itu kan pentakindo ya istilahnya LSP-nya. Jadi otomatis begitu kita sudah melakukan MOU, Bapak Ibu tidak perlu mencari kalau K3 nanti LSP-nya mana, enggak perlu. Seperti tadi ada pertanyaan dari Unhas ya, Pak nanti kalau K3 gimana, kita harus LSP kemana? Adminnya P3SM semua sudah terkonek ke masing-masing LSP dengan sistem yang dibangun oleh P3SM. Oke. Nah, di dalam strukturnya PKS itu ada pasal 5 itu pelaksanaan. Pihak pertama itu adalah pihak kampus membentuk TUK kerjasama atau TUK mandiri, ya.
dengan ketentuan nama siapa, apakah dirangkap oleh ketua LSP, tidak ada masalah. Atau ditunjuk ketua LSP, ketua TUK baru, tidak ada masalah. Ya, itu kembali kepada perguruan. Yang penting program ini bisa dijalankan gitu. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu ya, ada klausul biaya ya. Nah, ini supaya kita semua tahu ya. Hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama itu adalah UPH menerima pembayaran biaya TUK senilai 10% terhadap tarif dasar sertifikasi atau skema atau per asesi atas kegiatan sertifikasi LSP pihak kedua yaitu P3SM yang dilakukan di TUK pihak pertama. Juga menerima biaya sebagai mitra usaha level 3 senilai 20% terhadap tarif dasar sertifikasi per skema per asesi setiap kali uji. Ya, gitu ya. Kemudian pihak pertama dapat bekerja sama dengan pihak kedua menugasi asesor yang dimiliki. Jadi tadi cerita dari mohon maaf tadi dari Pak Yayasan ya, dengan Pak Ketua LSP, Pak Yemi ya, itu bisa. Nanti tinggal gini, Ketua LSP nanti MOU dengan P3SM. Di luar MOU yang ini loh Pak, tersendiri. MOU tentang penggunaan asesor. Ya, itu. Jadi menjawab sekali dengan dari Pak Yayasan tadi, Pak. Saya mohon maaf tadi belum hafal, ngapunten Bapak. Jadi intinya gini. Jadi kalau sudah punya SKK, tinggal daftar menjadi Askom, karena menjadi Askom syaratnya wajib memiliki satu SKK. Jadi tinggal nanti ikut pelatihan asesor kompetensi BNSP, metodologi tadi betul, sudah dia berhak menjadi asesor P3SM kalau sudah seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada teman sipil, ya, teknik sipil, dia punya SKK gedung jenjang 8, belum punya Askom, BNSP, langsung ikut aja Pak, ikut pelatihan Askom. Nah, nanti sipil tadi persyaratan asesor kan harus punya 5 SKK jenjang 9. Jadi yang 4 tadi biayanya dicukupi oleh P3SM. Lembaga tidak perlu membayari, kan gitu Pak. Itu kalau mengikuti skema P3SM gitu loh. Askomnya ikut P3SM. Gitu loh Pak. Nah, jadi karena perusahaan berhak menggunakan asesor itu karena juga secara karena ini kan hitungan bisnis Pak ya. Dia bekerja untuk perusahaan tapi juga ada share kepada yang bersangkutan maupun kepada lembaga kan gitu. Oke, ini saya rasa yang lain standar Pak ya. Saya menunjukkan yang itu saja yang terkait dengan yang banyak ditanya oleh perguruan tinggi. Lu mana kok tidak ditulis Pak? Akhirnya ini permintaan unmul Pak aslinya. Tadinya kita samarkan tapi akhirnya minta dieksekusikan. Ini yang kamera nanti kalau misalnya UPH mau tanda tangan MOU katakanlah tanggal 15 Juni misalnya. Ya, berarti nanti berlaku mulai 15 Juni 2024 sampai dengan Juni 2029. Selisih tanggalnya 1 hari kan itu Pak. Oke, ini semua template semua perguruan menggunakan ini. Tinggal ini pihak pertama berarti kan pihak Untan atau Pontianak UPH ya. UPH ya. Ini tinggalannya template aja Pak. Ini PKS. Teknis pengisian TUK nanti langsung dipandu oleh Pak Hidayat aja ya. Ya. Halo Pak Hidayat. Ya Pak Is. Yang pengisian ini kita sampaikan sekali enggak untuk pengisian MOU TUK? Ya sebenarnya bisa. Nggak tahu waktu gimana yang lain. Artinya kalau saya kan sudah mempelajari itu isiannya. Tapi mungkin nanti di pihak kita di Bung Hatta ya, saya mungkin nanti Pak Yem yang akan memfollow up ini Pak Is,
karena Ya. memang Pak Yem ada tim lah yang untuk menyiapkan Ya, itu. Saya siap. kira paling Ya, Pak Yem maksud pengalaman ya, maksud saya kayaknya Pak Hidayat hanya nanti menyesuaikan cara gitu ya. ya. Ya, begitu Pak. Siap Pak Hidayat. Oke. Oke. Baik, ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain nih, asesor juga ada hadir di sini nih. Ya. Mungkin ada yang mau tanya. Bu Temi perlu kita Pak, karena beliau bagian kerjasama, teknisnya tentu itu apanya. Nanti gini, ya. saya mohon Pak Yemi ya, Yang kita Pak ya. Hidayat, tolong nanti saya diberi kontaknya yang ngurusin administrasi. Oke. Ya. Artinya gini, nanti kan saya kasihan kalau Pak Yemi dan Pak Hidayat yang proses ya. Artinya administrasi misalnya kalau MOU sudah ditandatangani, PK sudah segera secara digital dikirim ke saya. Nah, setelah itu saya proses ke Jakarta. Nah, kemudian setelah itu dari Jakarta kembali lagi ke saya sampaikan itu secara digital dulu Pak, biar prosesnya cepat ya, sambil nanti fisiknya nanti dikirim. Lewat Tiki aja Pak, cepat nanti. Siapa? Admin LSP juga hadir hari ini Pak. Afiful Oke. itu LSP apa kita Pak? Admin kita Pak. Pokoknya nanti saya diberi satu kontak person yang selalu secara teknis menindaklanjuti. Siap, Pak. Cepat Pak Yemi. Ya. Baik, mungkin secara teknis kita juga sudah memahami, kemudian juga prinsip tadi juga sudah oke ya, yayasan dan LSP, tentu rektorat pasti mengikut ya, karena rektorat adalah anaknya dari yayasan ya tentunya. Teknis nanti Bu Temi juga mungkin terlibat di sini, Bu Temi berkaitan dengan masuk segala macam ya. Jadi mungkin Afiful yang lebih banyak ini, karena memang ada beberapa, ada 6 form ya Pak Isa yang isi ya. Baik, saya kira pertemuan kita cukup ya, mungkin Pak Is, Pak Yem ya. Ya, cukup Pak. Cukup ya. Jumatan Jadi ini nanti nomor Pak Is juga saya kasih ke Pak Yem, supaya nanti ada hal-hal yang nanti bisa direct komunikasinya. Baik. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, Pak Mul juga, makasih banyak atas waktu yang dialokasikan pada pagi menjelang siang ini. Terima Pak Is khususnya ini. Gercep ya, saya juga kagum dengan Pak Is ini. Pak Is ternyata mantan direktur Politeknik Surabaya Pak Is ya? Iya, jadi saya itu pernah jadi sekretaris jurusan. Saya dari bawah kok Pak. Pernah jadi sekretaris jurusan, pernah jadi ketua jurusan, pernah jadi dekan, pernah jadi wakil rektor, mencalonkan rektor tidak jadi, akhirnya pelampiasannya keluar seperti ini Pak. Jadinya seperti ini. Baik. Pernah jadi direktur Politeknik, pernah jadi pengurus lembaga pengembang jasa konstruksi, sekretaris asosiasi profesi, penasehat gabungan perusahaan. Pokoknya semua orang ngajak saya loh Pak, saya heran juga. Baik, ya makasih banyak ini sharing Pak Is ya, mudah-mudahan nanti Bu Hatta bisa mengikuti jejak Pak Is ya. Dan kita tentu berharap LSP Bung Hatta yang selama ini agak jalannya agak sedikit lambat karena memang beberapa hal. Nah, mudah dengan Pak Is support kita bisa lebih melesat cepat gitu ya. Harapan kita itu. Oke, saya tambahkan sedikit Pak. Iya Pak. Jadi karena P3SM itu memiliki 10 LSP Pak. Itu gerakannya setiap hari itu tidak ada yang tidak sepi Pak di berbagai tempat Pak. Mesti ada uji. Karena dia satu LSP bergerak sendiri Pak. Biasanya pesertanya kecil. Ya, kemudian tidak setiap hari mengumpulkan, kalau sudah cukup banyak baru dilakukan. P3SM itu wajib dilayani walaupun yang daftar sehari itu 1 atau 2 dilayani Pak. Itu kecepatan. Jadi kalau sekarang uji Pak ya, sekarang ya hari ini uji ya, misalnya hari ini pagi atau siang, besok malam atau paling lambat 2 hari itu sertifikat sudah terbit dari BNSP Pak. 2 hari itu sertifikat sudah bisa dimohon asesi. Cepat sekali Pak, 2 hari. Ya. Jadi kalau untuk tender misalnya, biasanya kan perlu kadang deadline itu Pak ya, nututi Pak kalau lewat P3SM.
Karena memang sistem kita itu yang terbaik, Pak. Sehingga kita membina beberapa LSP, sistemnya menggunakan punya kita, P3SM. Jadi Bapak, Ibu, dengan saya tawari mau merespon, itu rasanya langkah positif. Hampir semua perguruan tinggi yang nolak hanya 1-2 saja, Pak, dari 36 yang saya datangi. 30 perguruan tinggi sudah oke, termasuk hari ini saya mendengarkan langsung komitmen dari yayasan, itu sudah saya list termasuk yang komitmen. Gitu. Kemarin belum saya hitung, Pak Hidayat. Ya, belum Ya. saya hitung karena belum ada, saya dengarkan komitmen dari pimpinan belum ada, gitu loh Iya, ya. iya, Pak iya. Hidayat pimpinan, tapi kan secara apa ya, mohon maaf, tidak bisa mengambil keputusan. Ya, betul. Sekarang sudah saya list masuk 31 UBA. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya 30-nya UNDAS. Iya. UNDAS, kemudian UBH. Iya, Sat. Berarti untuk Sumatera Barat baru UBH, Pak ya? Masih UBH, UBH Oh, saja. ya, mudah-mudahan Ya UBH gercep aja ini. Pak, biar berkibar duluan Pak. Ya, 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 ya. Oke. Betul. Matur suwun. Ya, baik. Makasih banyak Pak Kasih. Is, Pak Ya, Mun, kasih. Pak Yem juga, Bu Temi, Vivul, Pak Nurhuda, Pak Yelmi, Pak Gufron, Pak Zapino, juga Pak Jayati. Alhamdulillah, ada Mungkin Pak itu dong. kita tutup dulu kita pertemuan kita pada siang ini. Mungkin nanti kita bisa lewat WA juga, komunikasi. Intinya semangatnya udah sama ini, yayasan, LSP juga tingkat rektorat ya. Kemudian yang semangat yang sama ini bisa segera kita wujudkan ya. Baik, makasih banyak Pak Is ya. Mohon maaf kalau Tolong ada dipoto dulu Pak dengar. Hidayat. Ya. Tolong dipoto dulu bisa ya? Oh iya iya ya. Ya silakan mungkin dibuka ininya biar kita ini baru kelihatan wajahnya. Ini Pak Cahyati Pak Is, yang pakai peci Pak Is, yang berjanggot Pak Cahyati. Baik, Pak Gufron mungkin monitor, Pak Zarfinal, Pak Yuhelmi. Bu Yelmi lah, Pak. Oke. Baik, ya. Terima kasih Pak Hidayat dan Bapak Ibu sekalian. Baik, makasih ya. Kita tutup. Ini Pak Gufron, Bu Ilmi udah buka nih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is, Pak Mun. Terima kasih Pak Is. Ya. Ya. Saya langsung lagi Pak G. Ya. Ini ada waktu sebentar, ini dekat dengan Tiki, saya mau ngirim ke UNS. Ya, baik. Kemarin ada revisi tanda tangan. Oke.